Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu Responsibility Accounting and Reporting. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Sarli Julia Iwanda, lalu ada Fatia Hasna dan Putri Risa. Apa sih Responsibility Accounting? Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi, yang mana secara umum sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan-kegiatan tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban memainkan peranan dalam mengukur kegiatan dan hasilnya, dan juga menentukan imbalan yang dapat diterima seseorang. Tujuannya yang pertama yaitu menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna. Yang kedua yaitu mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai dari akibat setiap aktivitas kepada individu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu cost center atau pusat biaya, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap cost. Manajer atau penanggung jawab harus bertanggung jawab terhadap cost-cost yang terkendali yang harus dikeluarkan dalam unitnya selama jangka waktu anggaran. Yang kedua yaitu ada revenue center atau pusat pendapatan, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Manajer atau penanggung jawab hanya bertanggung jawab terhadap penghasilan yang diterima pusat pertanggungjawabannya atau unitnya. Yang ketiga yaitu ada profit center atau pusat laba, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun kos. Manajer atau penanggung jawab harus mempertanggungjawabkan atas pendapatan maupun kos dalam rangka menghasilkan laba untuk pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya tersebut. Yang keempat yaitu ada investment center atau pusat investasi, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, kos, dan investasi. Manajer atau penanggung jawab mengeluarkan kos, menghasilkan pendapatan, dan memelihara aktiva atau modalnya. Manajer pusat investasi bertanggung jawab atas dasar keuntungan dari investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan pada pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban ini menentukan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya yaitu ada contoh studi kasus responsibility accounting. Di sini ada sebuah data. Data berikut ini dari PT Bunga Melati tahun 2010. Dengan penjualan 100 unit dikali 30.000 sama dengan 3 juta. Beban operasi ada beban gaji 1.500.000, beban listrik, air, dan telepon 500, beban iklan 500, beban rupa-rupa 250, aset operasi rata-ratanya 1.500.000. Diminta yaitu hitung ROI atau Return on Investment tahun 2010. Penjelasan dari studi kasus Responsibility Accounting PT Bunga Melati tahun 2010. Penjualannya yaitu 3 juta rupiah, total beban operasi yaitu 2.750.000, dengan laba operasi yang didapatkan yaitu 250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada contoh studi kasus yang kedua dari Responsibility Accounting. Maintenance Departemen melakukan pemeliharaan departemen dengan total maintenance horse budget selama 2.500 jam dan actual horse selama 2.000 jam. Actual cost yang terjadi sebesar 125.000 US dollar, sedangkan budget fixed cost sebesar 75.000 US dollar dan budget variable cost sebesar 10 US dollar per jam. Berapa biaya pemeliharaan dibebankan ke Departemen Pemeliharaan? Tarif pemeliharaan departemen per jam.
Fixed cost 75.000 US dollar dibagi 2.500 per jam, sama dengan 30 US dollar per jam. Variable cost 10 US dollar per jam, dengan total 40 US dollar per jam. Ilustrasi responsibility accounting. Biaya yang dibebankan sama dengan tarif dikali aktual maintenance hours, sama dengan 40 US dollar per jam dikali 2000 jam, sama dengan 80.000 US dollar. Perbandingan biaya yang dibebankan dengan biaya aktual. Variance sama dengan aktual cost dikurang cost yang dibebankan. Bernilai plus atau unfavorable, bernilai minus atau favorable. Biaya aktual sama dengan 125.000 US dollar. Biaya yang dibebankan sama dengan 80.000 US dollar. Dengan variance sama dengan 45.000 US dollar. Perbandingan fixed cost budget dengan yang dibebankan. Budget fixed cost sama dengan 75.000 US dollar. Fixed cost yang dibebankan 30.000 US dollar per jam dikali 2000 jam dengan total 60.000 US dollar. Variance sama dengan 15.000 US dollar. Terdapat sisa variance akan dibebankan ke manajer pemeliharaan sebesar 30.000 US dollar, yang disebut dengan spending variance. Terjadi karena inefisiensi departemen pemeliharaan, kenaikan biaya overhead, dan salah menganggarkan overhead. Responsibility Reporting merupakan sebuah program yang mencakup sebuah manajemen operasi di mana divisi akuntansi, kos atau budget menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengadaan secara periodik. Merupakan fase pelaporan dari responsibility accounting. Tujuannya untuk melakukan pengadaan biaya, kontrol kos. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau kinerja. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi, manajemen, serta pencapaian tujuan. Menurut traditional view, responsibility reporting, laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan utama, yaitu 1. Untuk memotivasi organisasi atau orang di dalam sebuah perusahaan supaya memberikan performa terbaik, supaya dalam perusahaan dapat mencapai efisiensi terhadap penggunaan sumber daya. 2. Untuk melakukan identifikasi jika terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya sehingga manajer dapat melakukan pengendalian dalam penggunaan kos. Responsibility Accounting and Cost Control the Traditional View. Tujuan dari Responsibility Accounting and Reporting ialah untuk memberikan informasi kepada manajemen supaya dapat melakukan evaluasi terhadap efisiensi dari penggunaan sumber daya yang ada dengan membandingkan antara budget dengan aktual. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, maka akan timbul varians. Hal ini yang akan dijadikan dasar untuk dilaporkan kepada manajer atau atasan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar membuat keputusan atau melakukan tindakan selanjutnya. Dalam traditional view, cost control mengikuti hasil evaluasi. Jadi, jika hasil evaluasi menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan cost yang digunakan juga tidak efisien, maka harus dilakukan identifikasi lebih mendalam, apa sebab dan menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil. Untuk efisiensi laporan hendaknya berbentuk piramid, artinya manajer pertanggungjawaban menerima hanya satu laporan. Laporan yang sifatnya detail ada pada level tingkat paling bawah yang diterbitkan pertama, lalu yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi. Hasil yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi isinya semakin ringkas. Karakteristik 1. Sesuai dengan struktur organisasi. 2. Format konsisten. 3. Tepat waktu. 4. Reguler. 5. Mudah dipahami. 6. Cukup detail. 7. Membandingkan budget cost dengan aktual cost. 8. Dapat dianalisis. 9. Dinyatakan dalam unit maupun rupiah. Di sini terdapat contoh studi kasus responsibility reporting, static budget, and static budget variance. Penjelasan soal kasus, jadi variance static budget
yang unfavorable untuk operating income sebesar 93.100 diperoleh dengan static budget variance for operating income sama dengan actual result kurang static budget amount sama dengan 14.900 dikurang 108.000, jadi hasilnya adalah 93.100. Flexible budget, anggaran yang dapat menampung perubahan perkiraan dan pengeluaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai jenis biaya berbeda terhadap tingkat produksi atau jumlah penjualan yang berbeda. Flexible budget. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan atau menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis. Jumlah anggaran statis tidak berubah, jumlahnya tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui. Untuk biaya yang bervariasi dengan volume atau aktivitas, anggaran fleksibel akan fleksibel karena anggaran akan mencakup tingkat variabel per unit kegiatan alih-alih satu jumlah total tetap. Lebih mudahnya, anggaran fleksibel adalah alat yang lebih berguna ketika mengukur efisiensi manajer. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen dengan cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan statistik kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkatkan dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Anggaran fleksibel juga menghitung misalnya berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Tingkat ini bervariasi tergantung pada perubahan pendapatan. Selanjutnya, anggaran bervariasi tergantung pada tingkat aktivitas dialami perusahaan. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan, di mana biaya variabel akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit yang diproduksi. Flexible budget merupakan budget yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual atau terjadi ketika volume aktual berbeda dengan volume yang direncanakan. Misal, budget FOH 10.000, produksinya 1.000 unit, atau FH 10.500, produksi 1.100 unit. Volume tidak sama. Karakteristik ditunjukkan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan daripada hanya ditunjukkan ke arah satu tingkat aktivitas. Memiliki sifat dinamis daripada statis. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam range relevan, sekalipun periode sudah berlalu. Cara menghitung anggaran fleksibel dapat dilakukan dengan rumus di bawah ini. Besarnya anggaran fleksibel, biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Berikut contoh anggaran fleksibel dan perhitungannya. Suatu produksi memiliki rencana dengan jumlah 10.000 unit dengan biaya variabel sebesar 7.000 dan biaya tetap sebesar 17.000. Maka perhitungan besar anggaran fleksibelnya sama dengan 7.000 dikali 10.000 ditambah 17.000 sehingga hasilnya adalah 87.000. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.